Assalamualaikum, halo teman-teman. Sebelumnya aku minta maaf ya, karena akhir-akhir ini aku kurang konsisten upload video-video terbaru. Nah, aku juga sangat berharap pada kalian masih mau mengikuti dan melihat videoku sampai selesai. Kali ini aku akan ada satu pertanyaan buat kalian. Apa sih yang membuatmu merasa bahwa manusia adalah makhluk yang sangat begitu serakah? Nah, Julia Prastana adalah seorang perempuan yang memiliki penyakit kelainan genetik langka yang disebut hipertrikosis akromegaloid. Ia juga menderita hiperplasia gingiva yang membuat bibir dan gusinya menjadi tebal. Akibat kelainan tersebut, sejak dari lahir rambut-rambutnya tumbuh lebat menyelimuti seluruh tubuh. Ya, bisa dikatakan kayak manusia kera ya teman-teman. Dia memiliki alis yang tebal, hidung yang besar, serta gigi yang tumbuh tidak rapi atau berantakan ya giginya. Julia lahir pada tahun 1834 di daerah pegunungan Meksiko. Namun sejak dari lahir dia tidak pernah tahu siapa kedua orang tuanya, karena dia menghabiskan masa kecilnya di sebuah panti asuhan. Meski berada dalam sebuah panti asuhan, masa kecil Julia begitu ceria ya teman-teman. Banyak orang yang menyukainya. Banyak juga dari mereka yang mengenal Julia dengan baik dikarenakan kondisinya yang seperti itu. Dan suatu hari, seorang gubernur negara Meksiko mengadopsi si Julia dari panti asuhan tersebut untuk dijadikan sebagai pembantu rumah tangga. Ia sangat tertarik karena si Julia ini bisa memasak, menjahit, dan jago berakting atau bersandiwara. Karena kepiawaiannya itulah, si gubernur juga membayarnya sebagai penghibur. Seiring berjalannya waktu, si Julia beranjak dewasa. Setelah umurnya menginjak 20 tahun, dia memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya di rumah si gubernur itu. Dia memutuskan untuk kembali ke tempat di mana ia dilahirkan dan dibesarkan, di panti asuhan tadi ya. Namun, saat dalam perjalanan pulang, dia bertemu seorang laki-laki yang bernama Emrich. Dan dari sinilah jalan kehidupan si Julia Prastana mulai berubah. Emrich adalah seorang pemain pertunjukan sandiwara ya. Setelah berkenalan, Emrich yang melihat fisik si Julia begitu unik dan aneh, akhirnya mencoba menawarkan sebuah pekerjaan kepada si Julia ini. Ia menawarkan Julia untuk bekerja dengannya di dunia hiburan. Julia diajak memainkan sebuah pertunjukan sirkus. Julia pun menyetujui kerja sama tersebut. Selain karena pekerjaan tersebut bisa mendatangkan penghasilan lebih daripada pekerjaan kemarin waktu di rumah si gubernur ya. Nah, Julia ini bersedia karena dia begitu berminat dengan dunia hiburan. Ya, mungkin karena hobinya yang memainkan segala peran gitu ya. Akhirnya, pada tahun 1854, Julia memulai karirnya di acara sirkus di Amerika, dan ini adalah pertama kalinya Julia tampil di panggung hiburan. Saat itu dia tampil di acara Gothic Hall di kota New York. Di pertunjukan tersebut, ia menyanyikan lagu-lagu Spanyol sambil menari dengan mengenakan gaun warna merah. Semua penonton yang datang sangat menyukai pertunjukan si Julia ini. Dan pertunjukan perdananya tersebut yang akhirnya membawa kesuksesan Julia di kota New York. Dan ia terkenal sebagai wanita kera atau yang biasanya disebut Baboon Lady. Saat karirnya di Amerika semakin bersinar, si Julia akhirnya bertemu seorang laki-laki bernama Theodore Land. Dia adalah seorang impresario, yaitu seorang pengusaha atau produser sebuah pertunjukan hiburan, drama, dan opera. Land yang melihat Julia begitu terkenal
akhirnya menawarkan sebuah kerjasama untuk menjadi manajer Julia. Setelah Len menjadi manajernya, karir Julia pun semakin meningkat dan tak lama kemudian Len akhirnya menikahi si Julia. Tentu bukan tanpa alasan Len menikahi si Julia ya. Bahkan pernikahan mereka saja juga dilakukan secara rahasia. Di benak Julia, dia sangat berharap bahwa suatu hari ada laki-laki yang mau menikahi dan mencintainya dengan tulus. Dan mimpinya akhirnya terwujud. Dia sangat mencintai Theodore Len. Julia yang tidak menaruh rasa curiga sama sekali, tidak pernah menyadari ya bahwa Len sebenarnya menikahinya hanya karena harta dan ketenarannya saja. Dan tujuannya hanya untuk mengatur semua penghasilan yang diperoleh si Julia. Pada tahun 1857, mereka akhirnya pergi ke Eropa untuk melakukan sebuah pertunjukan drama di kota Leipzig, Jerman. Namun, dalam acara tersebut pertunjukan drama Julia tidak berjalan dengan lancar seperti biasanya. Dandanan Julia pada acara tersebut mendapatkan respon yang berbeda ya dari para penonton di Jerman, yang dikarenakan bibirnya memakai lipstik berwarna merah yang terlihat begitu berlebihan atau menor banget gitu ya. Dan hal itu memicu tindakan rasisme dari para penonton. Julia dianggap mirip gambaran radikal dari orang-orang Afrika dan Amerika pada masa itu. Penonton di Jerman mengolok-olok pertunjukan drama Julia di panggung. Bahkan situasi semakin tidak terkendali sehingga polisi harus turun tangan untuk menghentikan pertunjukan tersebut. Akhirnya pada tahun 1859, Len membawa Julia pergi ke kota Moskow di Rusia. Pada saat itu, Julia juga tengah mengandung atau sedang hamil ya. Dan setahun kemudian pada Januari 1860, Julia melahirkan seorang anak laki-laki namun naas. Bayinya lahir dengan kelainan yang sama dengan dirinya, yaitu hipertrikosis. Dan 2 hari kemudian bayinya dinyatakan meninggal dunia dikarenakan komplikasi jantung. 3 hari setelah kematian si anaknya, Julia dikabarkan meninggal dunia dikarenakan mengalami komplikasi selama proses persalinan. Ia meninggal di usia 26 tahun. Dan yang lebih mirisnya lagi, Theodore Len yang saat itu kehilangan istri dan anaknya masih saja memanfaatkan Julia meskipun sudah menjadi mayat. Bukannya memakamkan mereka, tapi malah menjual jasad istri dan anaknya. Len menjual jasad istri dan anaknya kepada seorang profesor anatomi tubuh di Moskow. Profesor tubuh tersebut bernama Sokolov. Profesor Sokolov ini yang sudah membeli jasad si Julia dan anaknya, kemudian mengawetkan tubuh mereka dengan menggunakan balsam. Dan setelah itu, ia memajang Julia dan anaknya sebagai tontonan di depan umum. Gila, tega ya. Len yang mendengar Sokolov mendapatkan banyak uang dari pameran jasad istri dan anaknya, akhirnya meminta kembali jasad keduanya dari Profesor Sokolov. Dia merasa berhak penuh atas mayat istri dan anaknya. Setelah berhasil merebutnya, Len pun kembali memamerkan keduanya di lemari kaca. Ia melakukannya hanya demi keuntungan semata ya teman-teman. Tubuh Julia pun terus dipamerkan di berbagai negara. Sampai akhirnya pada tahun 1976, jasad Julia dicuri para perampok di Norwegia dan akhirnya ditemukan oleh polisi di tempat sampah. Saat ditemukan, dengan lengan Julia telah dipotong, sedangkan jasad putranya mengalami kerusakan yang cukup parah. Akhirnya, jasad keduanya dibawa ke Institut Forensik Pengobatan di Universitas Oslo di Norwegia.
dan disimpan dengan aman di dalam sebuah gudang penyimpanan. Hingga akhirnya pada tahun 2005, seorang seniman dari Meksiko bernama Lauren Anderson Barbata mengajukan sebuah petisi di Norwegia. Dia meminta agar tubuh Julia dan anaknya dikembalikan ke Meksiko. Dalam sebuah wawancara, Anderson mengatakan bahwa setelah kematiannya 153 tahun yang lalu, Julia Prastana berhak mendapatkan kembali martabatnya. Dia sama seperti kita, dan dia adalah sejarah yang harus ditempatkan dalam ingatan dunia. Pada tahun 2013, tubuh Julia akhirnya dimakamkan di Sinaloa di Leyte, Meksiko, sebuah kota yang dulunya menjadi tempat di mana Julia Prastana dilahirkan. Apa? Oke, sekian ya teman-teman dari singkat cerita yang aku sampaikan tadi. Banyak kesan dan pesan yang bisa kita dapat, kita ambil, yang mana memang sebuah ketenaran itu tidak selalu abadi, bahkan juga sebuah kerakusan yang kita inginkan itu terkadang juga tidak menimbulkan efek baik selamanya pada kehidupan kita. Oke, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk menonton videoku. Semoga kalian gak bosan dengan video yang garing, dengan video yang sederhana ini, dan see you bye di next video.